Muda, kreatif, dan bertalenta. Muhammad Sodikur Rifki, seorang siswa pembuat alat yang peduli pada keselamatan jalan serta lalu lintas pengendara. Berstatus sebagai siswa SMK Muhammadiyah Pekalongan pada jurusan Teknik Kendaraan Ringan, membuat Rifki mulai menekuni bidang pembuatan karya ilmiah. Halo Sobat Inspirasi Prestasi, welcome back on Inspirasi Prestasi, Inspires You bareng dengan Zulfan di sini. Spesial seperti biasa, Zulfan hadirkan narasumber luar biasa yang akan membagikan kisah inspiratifnya khusus untuk kamu yang ada di rumah. Sudah bersama dengan Zulfan di sini ada Muhammad Sodikur Rifki. Oke, selamat sore. Nah, Rifki ini merupakan seorang siswa yang berprestasi tentunya, dan kemarin sudah membuat alat luar biasa di tingkat Kota Pekalongan dan berhasil maju ke Provinsi Jawa Tengah. Sudah di depan kita nih ada alat-alat yang hasil dari buah tangan Rifki, betul ya? Betul. Rifki, boleh kenalan dulu lebih dekat biar teman-teman di rumah pada kenal sama kamu. Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sodikur Rifki. Asal sekolah saya dari SMK Muhammadiyah Kota Pekalongan yang mempunyai 6 jurusan. Boleh saya sebutkan? Boleh, silahkan biar lebih kenal. Di SMK Muhammadiyah itu ada jurusan bodi kendaraan, kemudian ada TSM, teknik sepeda motor, kemudian ada TITL, listrik, kemudian ada RPL, rekayasa perangkat lunak, dan juga ada TKR, teknik kendaraan ringan otomotif, dan juga satu lagi yaitu TP, teknik pemesinan. Nah, kalau Rifki sendiri jurusannya apa? Kebetulan jurusan yang saya masukin itu TKR, teknik kendaraan ringan. Kelas berapa Rifki? Di sini saya masih duduk di bangku kelas 3. Di bangku kelas 3, tapi sudah luar biasa memberikan prestasi luar biasa buat SMK Muhammadiyah Pekalongan ya. Nah, yang ingin saya tanyakan untuk awal gitu ya, untuk membuka segmen pada segmen satu hari ini, kalau misalkan Rifki ini kemarin membuat alat apa sih? Ada 2 alat ya kalau nggak salah ya, betul ya? Sini saya membuat 2 alat. Yang pertama ini namanya awas nabrak. Awas nabrak, iya. Oke. Yang satu ini bernama distrum. Distrum. Melalui alat awas nabrak dan distrum, ia berhasil mewakili Jawa Tengah ke tingkat nasional dalam lomba lalu lintas dan angkutan jalan bertemakan pelopor keselamatan jalan. Nah, kalau misalkan awas nabrak nih sama distrum, lebih duluan mana dilombakan? Kalau duluan lebih mana, untuk alat awas nabrak ini kita lebih utama, Mas. Lebih utama. Iya. Kenapa ada lebih utamanya tuh di situ? Soalnya karena masalah yang kita hadapi itu alat 2 ini kita buat untuk menemukan solusi dari masalah tersebut. Nah, kebetulan saya mengalami masalah dan jadilah alat awas nabrak ini. Oke, berarti ini lahir dari sebuah pengalaman yang tidak mengenakan berarti ya? Iya, betul. Kenapa nggak mengenakannya? Kenapa ini alat ini tuh muncul? Nah, kalau buat awas nabrak ini, jadi kan sesuai dengan namanya, awas nabrak. Alarm warning adaptive sensor untuk mengurangi resiko angka kecelakaan, khususnya di persimpangan, Mas. Yeah. Sedikit cerita, waktu malam-malam di gang persempatan kecil, saya dan teman saya sedang mengendarai motor. Kemudian dari arah lain itu kami tidak dengar, kami tidak tahu, tiba-tiba ada pengendara lain, dan juga waktu di tengah-tengah perempatan itu, nah kita terjadi kecelakaan di situ. Kecelakaan di situ. Iya. Oke, berarti ini alat muncul dari pengalaman tidak mengenakan Rifki dan temannya malam hari gitu ya, tabrakan. Iya. Terus awal mulanya, aku mau deh punya ide buat bikin alat yang bisa nanti meminimalisir kecelakaan gitu. Itu awal idenya muncul di kelas berapa waktu itu? Waktu itu kebetulan saya masih duduk di bangku kelas 2, dan langsung muncul ide itu. Dan langsung saya berinisiatif sendiri, ingin memunculkan bagaimana sih solusi yang harus aku lakukan sebagai pelajar untuk mengurangi risiko angka kecelakaan itu. Oke, nah itu kalau kamu boleh cerita ke pemirsa di rumah, waktu bikin alat itu sama temanmu yang kecelakaan bareng nggak apa enggak?
Iya, betul. Bareng, berarti bikin bareng ya? Iya. Oke. Kan kita berkolaborasi, menemukan ide-ide untuk menyatukan. Nah, jadilah alat awas ini. Oke, nah artinya berarti kalau misalkan kamu tahu bagaimana proses pembuatannya, kemudian juga apa aja yang dibutuhkan tuh karena memang di TKR sudah diajarkan gitu ya? Karena kita sudah memiliki dasar bagaimana cara membuat ini dan juga kita berkolaborasi dengan guru-guru khususnya, Mas. Oke, dan di sini juga Rifki juga dibimbing ya sama guru dari SMK Muhammadiyah Pekalongan. Lewat proses yang panjang dalam pembuatan alat tersebut, Rifki adalah bukti jika kita harus percaya akan proses, karena segalanya butuh perjalanan untuk mendapatkan sebuah hasil. Nah, kalau boleh tahu juga ini berarti alatnya tuh dipasangnya di mana sih, Rifki? Nah, kalau buat alat awas nabrak ini, kita dipasangkan di perempatan jalan khususnya di kayak misalkan di belokan-belokan gitu. Oke. Gitu, Mas. Nah, itu kita pasangkan di situ. Oke, jadi untuk meminimalisir adanya kecelakaan-kecelakaan yang akan nanti terjadi seperti Rifki gitu ya. Betul. Nah, sudah dipraktekkan belum Rifki ini? Sudah. Ini kedua alat ini sebelumnya kita sudah melakukan aksi nyata dulu, Mas. Sebelum lomba kita sudah melakukan aksi nyata. Nah, di sini tuh kan yang alat awas nabrak ini udah ada barcode. Oke. Di sini juga udah ada rating, Mas. Dari masyarakat umum. Yang sudah merasakan manfaatnya berarti ya. Iya, oke. Nah, ini berarti sistematikanya tuh dipasangkan di gang-gang, di perempatan gitu yang memang rawan akan kecelakaan, kemudian nanti sensornya akan berbunyi ketika si pengendara melewati sensor alat awas nabrak ini. Oke, berarti ini sensor, modelnya pakai sensor ya? Modelnya kita masih menggunakan sensor. Nah, menurut Rifki sendiri, efisien nggak sih alat ini dibuat gitu? Menurut saya sendiri, ketika juga ada rating dari masyarakat sekitar ya, berarti ya? Rating dari masyarakat cukup positif. Cukup positif. Kalau boleh di-spill berapa di ratingnya untuk alat awas nabrak ini? Kalau boleh di-spill dari 1/10, 8,5. Luar biasa, mantap. Berarti ini udah efisien banget, efektif banget ya. Iya. Terus kemudian kalau misalkan yang satunya lagi, ini menurut Rifki pribadi ya, ini berarti dibuatnya perorangan kah atau berkelompok? Untuk pembuatannya, itu pertama dari saya sendiri. Kemudian untuk masa pengambilan video, kemudian perakitan, itu saya terkadang masih minta bantuan teman saya. Oke. Nah, kalau boleh di-spill ke Sobat Inspirasi Prestasi, pembuatan alat ini membutuhkan waktu berapa lama? Ini dari mulai survei, kemudian sampai finishing alatnya? Berbeda-beda, Mas. Berbeda-beda. Iya. Nggak sama semua. Nggak sama semua. Kalau boleh di-spill berapa kisaran kurun waktunya? Kalau yang awas nabrak ini karena ini terbilang cukup mudah, berkisar 3 minggu alat ini sudah jadi. 3 minggu sudah jadi, luar biasa. Nah, buat Sobat Inspirasi, jangan kemana-mana dulu, kita belum bahas yang di Storm, jadi buat Rifki juga stay tune di sini ya. Stay tune on Inspirasi Prestasi, inspires you. Lewat kelihayannya bersama dengan teman-teman, Rifki membuktikan jika usaha tak akan mengkhianati hasil. Mulai dari penulisan esai, survei, hingga uji coba. Ia tekuni satu demi satu, hingga terciptanya sebuah alat yang berguna dalam keselamatan jalan. Menurut Rifki ya, membuat alat awas nabrak dan juga di Storm nih, ada kesulitan nggak sih? Tentunya waktu kita merakit alat ini, kita memiliki kesulitan sendiri-sendiri. Kalau misalkan di awas nabrak sendiri, yang butuh waktu 3 minggu ya berarti ya? Kalau di awas nabrak ini sendiri, kita masih kelemahannya waktu pada saat proses aksi nyata. Aksi nyatanya. Kita harus izin ke tetangga sekitar untuk menempelkan alat ini. Soalnya kan mereka belum tahu. Betul. Sih, bagi mereka alat ini masih terasa asing. Takutnya nanti alat yang nggak berguna atau gimana. Nah, kita coba jelaskan dulu alatnya seperti ini, fungsinya buat ini. Kemudian
bolehlah dipakai. Tapi sorry saya potong, waktu Rifki menjelaskan itu ada penerimaan yang baik atau penerimaannya malah justru buruk dari masyarakat sekitar untuk coba untuk test drive berarti ya untuk Iya. alatnya ini. Untuk awalnya sih respon masyarakat itu belum yakin ya, Mas. Mhm. Soalnya kan masih asing. Ini tuh sebenarnya alat apa? Iya. Iya. Lah, setelah saya jelaskan secara rinci, kemudian masyarakat itu merasa paham. Masa Oh, paham. Ternyata Mhm. alat awas nabrak ini fungsinya buat itu. Oh ya Iya. udah. Nah, Mereka- untuk ratingnya itu memang sudah dibentuk dari awal. Memang Rifki memang mencanangkan untuk semoga nanti bisa terrealisasikan dengan baik. Jadi sudah ada ratingnya kah atau memang rating itu dibentuk setelah sudah survei? Oh, untuk masalah ratingnya, Mhm. ini kita melakukan itu dulu, Mas, pembuatan alat ini. Mhm. Kemudian waktu kita pada saat melakukan, pertama kita melakukan aksi nyata dulu. Iya, betul. Setelah itu baru kita membuat rating tersebut, Mas. Oke. Jadi artinya memang langsung berkelanjutan ya. Iya. Dari pembuatan alat, kemudian survei dulu, dan juga dicoba gitu kan di lapangan langsung, dan juga alhamdulillah berjalan dengan mulus gitu ya. Nah, ketika membuat ini tuh memang sudah ada ide buat dimasukkan ke lomba kah atau gimana? Atau memang lihat lomba terus, oh aku kayaknya punya ide nih buat bikin alat untuk yang sesuai dengan itu untuk keselamatan jalan gitu ya. Awalnya itu saya belum terpikirkan untuk ada lomba ini, Mas. Ada lombanya belum ada terpikirkan. Belum terpikirkan. Berarti terbuat alat dulu, Iya, baru ikut alat lomba. dulu. Iya. Hmm. Kebetulan lombanya itu pas dengan ini alat tersebut. Oke, berarti pas-pasan gitu ya. Pas-pasan. Kemudian kalau misalkan waktu itu ya bawa pulang piala juara 2, gimana rasa yang Rifki rasakan waktu itu? Waktu itu yang saya rasakan, saya cukup bangga dengan Mhm. apa yang sudah saya usahakan di sini, dan tentunya juga bisa membawa bangga tentunya Mhm. untuk SMK Muhammadiyah. Betul. Sendiri. Ini first time-nya Rifki ikut lomba terus langsung menangkah atau gimana? Kalau yang dari kelas 2 ini first time, Mas. First time dan Iya, langsung iya, bawa first time pulang lagi. piala juara 2 luar biasa, langsung maju ke juga ke tingkat provinsi ya berarti Iya. ya, luar biasa. Pengalamannya gimana? Seru kah atau mungkin banyak sedihnya atau banyak senangnya? Kalau itu sih banyak senangnya. Banyak senangnya ya, Iya, karena soalnya pengalaman-pengalaman baru gitu ya. Pengalaman baru, teman-teman baru di situ campur aduk semua, dan saya kadang masih kangen, Mas. Masih kangen Iya. sama momen-momen itu. Baik, oke. Sebuah harapan besar tentu menanti untuk dapat mengembangkan potensi sebuah alat yang ia ciptakan. Dari alat kecil yang sudah ia produksi, bukan suatu hal yang mustahil jika Rifki ingin melakukan pemantapan serta perbaikan pada alat yang telah ia buat. Kalau di Strum sendiri ini pembuatannya berapa lama? Nah, kalau buat di Strum ini kita membutuhkan kisar 1 bulan. 1 bulan. Iya. Itu mulai dari surveinya, Mulai kemudian dari survei, Mhm. kemudian membeli komponen-komponennya, Mhm. kemudian kita juga sempat gagal untuk membuat alat ini, Mas. Oke. Mhm. Tantangannya cukup banyak di Cukup banyak di Strum. ini. Nah, menurut Rifki sendiri ketika bikin sebuah alat tuh yang paling susah tuh apakah mencari komponen alatnya atau mencari idenya atau mungkin waktu praktek di lapangannya? Kalau menurut saya sendiri itu yang paling susah untuk menentukan tema untuk membuat alat ini, Mas. Oke, tema berarti idenya ya, Ide. grand design-nya dulu. Gitu. Ini untuk mikir bikin alat ini butuh waktu berapa hari untuk berenung di kamar? Apa ya? Seminggu ada? Seminggu Seminggu ada. ada. Oke, luar biasa. Jadi Untuk memang memikirkan mantap ya, alat pemikirannya tersebut. sudah matang gitu ya. Iya, betul Nah, sekali. artinya dari pemikiran kemudian ke realisasi itu menurut Rifki jadi tricky nggak sih? Ini kalau misalkan di Strum ini dibikin personal atau juga kelompok? Kalau dari awal itu saya sebetulnya bikin personal dulu. Mhm. Cuman karena ada keterbatasan dari sayanya, kan saya tidak bisa melakukan pengkodingan. Iya. Nah, kemudian saya dikasih masukan Mhm. dengan guru SMK Muhammadiyah. Nah, alhamdulillah masukan itu saya terapkan di alat ini, ternyata udah bekerja. Ternyata manjur gitu ya. Nah, ini kalau misalkan ini untuk kegunaannya untuk apa, Rifki? Kalau alat disc brake temperatur ini merupakan alat untuk mendeteksi suhu cakram motor, Mas. Mhm. Tentunya kita tahu bahwa
pada saat cakram motor itu terasa panas atau overheat, itu bisa menghilangkan fungsi cekraman dari cekramnya itu dan bisa menyebabkan remblong. Oke, berarti ini artinya dipasang di motornya langsung ya? Di motornya langsung, nanti otomatis si alat ini bakal menyala secara langsung. Bahkan menyala secara langsung ketika cakramnya memang sudah tidak kuat gitu ya? Betul sekali. Oke, nah kalau misalkan nanti ke depan nanti nih Rifki kan udah kelas 3 ya, ke depan nanti ada nggak sih agenda-agenda lain buat ikut lomba-lomba kayak gini lagi? Tentunya saya ada agenda. Ada agendanya. Iya. Sudah terbuatkah alatnya atau mungkin sudah terpikirkan untuk membuat alat apa? Untuk saat ini sih saya ingin mengembangkan alat disc brake temperatur ini, Mas, karena saya rasa alat disc brake temperatur ini masih memiliki kelemahan. Apa tuh kelemahannya yang mungkin perlu di finishing biar lebih matang lagi? Iya, seperti yang di desain kan ini masih bentuk dalam prototype. Menurut saya desainnya kurang menarik lah. Kemudian Coba kita untuk angkat dari, ya mungkin ya. Ya, untuk dari fungsinya sendiri, ini masih memiliki kelemahan seperti belum bisa mendinginkan si cakram motor ini. Oke, jadi hanya untuk mendeteksi aja Iya. gitu ya. Namun saya sudah sedikit melakukan riset bagaimana cara untuk mendinginkan cakram motor ini. Nah, kedepannya tahun selanjutnya saya ingin menambahkan fitur pendingin untuk Oke, berarti artinya nanti ke depan masih ada gebrakan-gebrakan baru dari Rifki. Iya, Jadi stay tune, terus ngikutin perkembangan dari Rifki ya dengan alat-alat canggihnya gitu kan. Lewat alas nabrak juga di share. Nah, buat sobat inspirasi, setelah ini Zulfan akan berbincang langsung sama dengan guru pembimbing dari Rifki ya. Ada Bu Rizkyawati. Jadi stay tune on Inspirasi Prestasi Inspires You. Thank you Rifki. Dukungan dari pihak sekolah merupakan satu hal yang penting bagi Rifki. Bukan hanya mendukung, namun bimbingan yang diberikan oleh Ibu Rizkyawati menjadi bukti jika dukungan dari seorang guru sangatlah penting. Ketabahan serta kesabaran dalam membimbing dan menemani segala proses dari Rifki selalu diberikan sepenuh hati oleh Bu Rizky. Welcome back on Inspirasi Prestasi Inspires You. Nah, tadi kita sudah berbincang langsung sama Rifki. Spesial di sini Zulfan hadirkan juga Ibu Rizkyawati selaku guru pembimbing. Selamat sore Ibu. Ya, selamat sore Mas Oke, Zulfan. boleh disapa dulu ke pemirsa dan juga sobat Inspirasi Prestasi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ibu Rizkyawati. Saya adalah guru pembimbing dari Muhammad Sodiku Rifki dari SMK Muhammadiyah Kota Pekalongan. Luar Selamat sore biasa, semuanya. selamat sore. Nah, Bu Rizky, yang ingin Zulfan tanyakan di awal, ketika kemarin Rifki sebagai murid yang dibimbing oleh Ibu langsung, Iya, betul, membawa pulang prestasi luar biasa. Bagaimana rasa dari Ibu? Ya. Perasaannya? Pertama sih awalnya itu merasa kaget itu Mas, ya very surprising ya. Oke. Ternyata bisa nih, bisa sampai di tingkat provinsi ya, yang awalnya diseleksi dulu di tingkat kota, kemudian sampai di tingkat provinsi. Merasa senang juga ya, kemudian saya selaku guru pembimbing juga merasa senang ya, kemudian bisa membawa nama baik SMK di tingkat provinsi. Luar biasa. Itu, Mas. Ini pertama kalinya Bu Rizky untuk mendampingi siswa kah untuk sampai tingkat provinsi atau sudah juga pernah Bu? Ya, alhamdulillah saya sudah beberapa kali mendampingi siswa, tidak hanya di tingkat provinsi saja, masih sudah sampai di tingkat nasional juga. Sudah sampai tingkat nasional. News reading, news reader ya, news reading in English, sama juga ada business plan. Oke. Itu untuk artikelnya sudah sampai di tingkat nasional. Luar biasa. Nah, kalau Bu Rizky yang ingin Zulfan tanyakan kembali, untuk Rifki ini kan prosesnya cukup panjang ya. Ada dua alat yang masing-masing juga prosesnya juga panjang. Ada 1 bulan juga sampai 3 minggu. Ketika Bu Rizky tahu gitu ya, Rifki punya ide untuk mengikuti lomba gitu. Bagaimana respon dari Bu Rizky? Apakah langsung mendukung support 100% atau gimana? Iya, awalnya sih saya respon dulu bagaimana kebermanfaatan dari produk ini. Oke, itu yang di awal ditanyakan, seperti itu ya. Langsung saya ACC dulu, Mas. Saya tanyakan dulu manfaatnya apa untuk hal baik. umum, karena apa? Ketika kita membuat suatu produk ataupun aksi nyata untuk orang lain, harapannya itu ada manfaatnya, Betul. ada dampaknya. Oke, dampaknya ini. Kemudian saya tanyakan lagi, kira-kira perlu bahan dan alat apa saja untuk mencapai produk ini, seperti itu, Mas. Lantas ketika sudah tahu
alasan dibalik dibuatnya alat ini, bagaimana respon dari Bu Rizky? Apakah langsung oke ya langsung ACC gitu? Oke, kalau saya sudah tahu nih kebermanfaatnya untuk apa, ya saya langsung dukung Mas. Oke, kita mau buat kapan mulainya? Secepatnya, karena memang kan kalau kita membuat produk seperti ini kan ada targetnya Mas. Betul. Ya, target untuk persiapan presentasi, kemudian untuk uji cobanya, aksi nyata di lingkungannya itu juga perlu waktu. Maka dari itu, oke, kita tentukan waktunya. Kita langsung observasi, lakukan seperti itu. Oke, jadi memang langsung tas nggak babi bu gitu ya Bu ya, langsung. Itu kan ada pretestnya, betul. ada prosesnya, ada posnya Mas. Prosesnya panjangnya berapa, durasinya berapa Bu? Waktu mulai dari pretest dan juga pretest, proses sama post-test ya, itu kan kalau yang apa namanya, yang untuk Disturm ini itu karena memakan waktu lama Mas, itu 1 bulan karena membutuhkan untuk mengumpulkan bahan dan alatnya dulu. Kalau yang ini 3 minggu. Itu kalau yang ini memang prosesnya juga cukup cepat, jadinya untuk pengaplikasian di jalan itu cepat ini. Baik. Cepat durasi waktunya. Oke, seperti itu. Nah, kalau dari proses pendampingan yang Bu Rizky lakukan gitu ya, mulai dari awal surveinya kah atau bagaimana Bu Rizky? Kalau proses pendampingan itu memang dari awal Mas. Nah, sebelum membuat alat ini itu ada yang namanya karya tulis yang ditulis, tidak langsung membuat produk ini. Nah, produk ini itu kan ada narasinya itu dalam bentuk karya tulis. Kita buat dulu karya tulisnya, baru produknya. Baik, berarti kalau boleh disampaikan, karya tulis ini sebagai gambaran dulu ya untuk alatnya, nantinya terjadinya seperti apa gitu ya untuk proses. Mulai dari bahannya, kemudian bahan alat dan bahannya itu apa saja, harga bahannya itu apa saja, kemudian manfaatnya apa saja, tantangan yang dihadapi itu juga dimasukkan dalam karya tulis. Oke, tapi artinya berarti untuk pembuatan alat ini dari sekolah support full ya Bu ya? Iya, support alhamdulillah dari SMK Muhammadiyah Pekalongan itu selalu support Mas, ketika ada guru pembimbing mendampingi siswanya, lomba apapun, alhamdulillah SMK kami selalu support. Masya Allah, luar biasa. Kebetulan ya Mas, SMK kami itu kan kebanyakan jurusan teknik ini Mas ya. Kebanyakan itu cowok-cowok semua cowok-cowok semua. Ya. Jadi kalau guru pendampingnya perempuan itu kan luar biasa. Iya, Mas, betul. Ya. Nah, ini kalau misalkan boleh disampaikan, Bu Rizky ini mendampingi Rifki itu sendiriankah atau ada juga guru lain yang membantu? Ini ada kolaborasi Mas ya, terutama untuk yang ini ya Mas, yang apa namanya? Ini kan itu memang ada ahli teknologi. Terus ada apa namanya, rekayasa teknologi. Ini saya kolaborasikan dengan guru komputer. Seperti itu. Seperti itu, luar biasa. Karena memang harus ada pengkodingnya Mas ya, seperti itu Mas. Nah ini Bu, ke depan nanti langkah nanti untuk kiranya pengembangan alat ini, apakah Bu Rizky juga siap untuk membantu support terus? Karena tadi kita lihat bahwa Rizky ingin mengembangkan alat ini lebih matang lagi. Iya, insya Allah Mas, saya siap mendukung. Karena apa Mas, kalau ada siswa yang potensial, kemudian kan potensi siswa kan beda-beda Mas ya, ada yang di bidang olahraga, ada yang di bidang karya tulis. Kalau siswa itu punya kemauan, saya insya Allah dukung Mas. Dukung 100% Bu ya? Iya, dukung 100%. Apalagi kan kalau di SMK kami itu kan mohon maaf ya, potensinya itu banyak ini Mas. Juga ada keberagaman maksudnya suku, agama itu kan juga SMK kami itu banyak ragamnya, jadinya setiap apapun potensi siswa kami dukung. Selalu didukung dengan 100%. Mungkin pesan Ibu untuk murid-murid yang lagi nonton, siswa-siswa lagi nonton nih dari SMK Muhammadiyah Pekalongan, ataupun mungkin siswa-siswa lain yang dari sekolah lain untuk bisa terinspirasi dari ceritanya Rifki juga Bu Rizky. Untuk motivasi dari saya buat siswa-siswi di Kota Pekalongan maupun seluruh Indonesia, tetap berproseslah. Jangan pernah takut melangkah, seperti itu Mas. Kemudian kita kalau ingin jadi juara, kita nggak perlu memikirkan dulu harus juara 1 dulu ataupun 3. Yang paling penting kita berikan yang maksimal dulu. Terkait juara itu nanti urusan Tuhan, betul. Seperti itu. Yang penting proses ya Bu ya. Betul, karena apa Mas, kalau yang namanya lomba itu kan kita harus tahu pahit dan manis lah Mas ya. Kita maksudnya kita harus siap juara, siap kalah juga. Siap kalah, siap menang. Yang penting berproses dulu, mau melangkah, memberikan aksi nyata, cukup. Masalah menang urusan nanti. Luar biasa. Perbincangan Silva dengan Bu Rizky hari ini luar biasa. Memang ini guru pembimbingnya juga luar biasa. Jadi Rifki pun akhirnya semangatnya
45 gitu ya, karena Bu Rizky juga semangatnya 50% lebih banyak daripada Rifki. Jadi perbincangan Zulfan dengan hari ini membahas tentang alat yang juga luar biasa. Ada awas nabrak juga di SERM. Itu dia perbincangan Zulfan. Terima kasih Bu Rizky, sehat selalu juga. Terima kasih juga, Mas Semangat Zulfan, selalu ya. buat Bu Rizky juga Bu Kesempatan, Rifki, ya. buat Rifki juga. Semoga nanti alatnya berkembang lebih pesat. Terima kasih Zulfan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye.